Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Sebuah gunung besar datang menghantam ke bawah. Sementara banyak pilar cahaya melesat keluar dari banyak gua di tebing gunung itu. Segera pilar cahaya dengan cepat terjalin, langsung membentuk arai cahaya besar di bawah gunung tebing dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan Yuan mendidih saat gunung gua turun dari langit, seperti meteoroid dari angkasa. Itu mengandung fluktuasi mengejutkan yang dengan keras menekan Lindong. Gunung itu belum mendarat, tetapi kekuatannya sudah menyerang tanah sampai banyak retakan besar terbentuk. Murid sekte Dao di sekitar platform juga buru-buru mundur dan menjaga jarak. Mata mereka serius ketika mereka menyaksikan adegan ini. Orang itu memang memiliki kemampuan, ucap Moling dengan suara yang berat. Bagaimanapun, dia adalah orang paling luar biasa di antara generasi muda dari gua gurun besar. Mereka juga adalah sekte super, ucap Ying Huan. Saya penasaran, apakah Lindong akan menggunakan kitab besar Desolate? Saya belum pernah melihatnya menggunakannya sejak dia berhasil memahaminya, ucap Moling tiba-tiba tertawa kecil. Orang itu memiliki banyak kartu tersembunyi di lengan bajunya. Jika dia tidak mengalami situasi kritis, saya pikir dia tidak akan menggunakan kitab Desolate besar. Karena itu, sepertinya Anda akan kecewa kali ini, ucap Ying Huan memiringkan kepalanya. Tidak apa-apa, selama dia bisa mengirim orang itu terbang, itu juga akan cukup menyegarkan, ucap Moling tertawa. Ying Huan juga mengangguk setuju ketika dia mendengar ini. Di arena itu, Lindong sudah mengangkat kepalanya, matanya terkunci ke arai cahaya besar yang menuju ke arahnya. Seni bela diri yang memang cukup kuat. Arai cahaya gunung dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Namun, tidak ada kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, senyum yang agak bersemangat muncul. Dia dengan cepat menghela nafas dalam-dalam. Sementara Yuan Power yang megah bersiul keluar dari tubuhnya seperti banjir. Saat Lindong mengulurkan tangannya, segera setelah itu, ruang di atasnya beriak sangat kuat. Detik berikutnya, seolah-olah kekosongan hitam gelap muncul di angkasa. Aura kuno menyebar dari kekosongan. Izinkan saya untuk menguji seberapa kuat Great Desolate penjara tangan surgawi yang diaktifkan oleh kitab Desolate besar. Gumam Lindong tersenyum sedikit. Tangannya tiba-tiba mengepal dan turun. Setelah itu, aura kuno menjadi lebih kaya. Tampaknya ada beberapa langkah dari dalam kegelapan. Setelah itu, sosok cahaya menembus kegelapan dan muncul di kekosongan. Sosok cahaya itu cukup agung. Di bawah aura ini, bahkan Chen dan yang lainnya memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Itu Kaisar Besar Desolate? Ucap Chen berbicara dengan agak kaget. Ya, Wudao mengangguk dengan wajah serius. Mereka berdua sadar bahwa Lindong mempraktekkan penjara tangan surgawi yang merusak. Itu adalah seni bela diri yang diciptakan oleh praktisi puncak dari zaman kuno. Namun, mereka tidak menyangka penguasaan seni bela diri Lindong telah mencapai tingkat seperti itu. Sosok cahaya yang timbul itu bukan lagi jiwa seni bela diri biasa. Itu sudah bisa dianggap sebagai avatar yang tidak lengkap dari Kaisar Besar Desolate. Kemampuan untuk membentuk avatar yang tidak lengkap dari sosok pencipta seni bela diri adalah sesuatu yang bahkan Chen dan Wudao tidak miliki. Ini karena diperlukan beberapa teknik yang sangat unik. Alasan Lindong mampu melakukan itu jelas terkait dengan kitab Desolate besar. Saat kepala Lindong meraih ke atas, sosok cahaya dari ruang kosong juga mengangkat tangannya dan dengan ringan meraih rentetan cahaya gunung tebing yang menekan itu. Saat tangannya bergerak, udara dalam radius 100 kaki tampaknya menderita tekanan kuat. Cahaya yang meresap ke langit melonjak dan tangan kuno raksasa langsung terbentuk di atas kepala Lindong. Tangan besar itu memanjang keluar dan simbol-simbol misterius memenuhi permukaannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Telapak tangan besar menghadap ke atas dan bertabrakan berat melawan arai cahaya gunung tebing yang menekan di depan banyak tatapan yang hadir. Riak energi yang menakutkan melesat dan menyebar keluar ketika dua benda besar ini bertabrakan. Lindong mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada fluktuasi liar dan ganas yang menyebar di langit dengan cara yang tidak terkendali. Segera, kilatan dingin melintas di mata Lindong.
Sosok cahaya di dalam kekosongan tampaknya mengeluarkan dengusan yang sangat tua dan kuno. Setelah itu, sosok cahaya sekali lagi mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Ketika tangannya terkepal, semua orang bisa melihat bahwa ruang menjadi sangat terdistorsi. Segera setelah itu, arai cahaya gunung tebing benar-benar memancarkan suara retak yang intens. Ketika Housen melihat adegan ini, ekspresinya berubah drastis saat ia buru-buru mendesak Yuan Power di tubuhnya dalam upaya menstabilkan gunung tebing itu. Namun, ketahanannya yang keras kepala sama sekali tidak berguna. "Pecahkan!" ucap Lindong. Saat suaranya mengalir keluar, arai cahaya gunung itu benar-benar meledak. Gunung itu meledak, sementara Housen di dekatnya mengeluarkan seteguk darah segar. Segera, kilatan dingin melonjak di dalam matanya. Tubuhnya dengan cepat mundur dengan enggan. Namun, tepat saat tubuhnya hendak mundur, cahaya hijau berfluktuasi keluar. Dalam sekejap, itu muncul tepat di depannya. Housen tidak panik sama sekali ketika dia melihat Lindong bergegas sekali lagi. Tombaknya menyentak, dan aura tajam menusuk menyerbu tubuh Lindong. Mata Lindong sedikit acuh tak acuh saat dia melihat Housen terus melawan dengan keras kepala. Tubuhnya bergerak dan muncul di sebelah kiri Housen. Dia mengatupkan tangannya ketika batang pohon hitam besar muncul. Lalu dia mengayunkannya dengan keras dan menghantam tubuh Housen. Seketika suara rendah bergema. Tubuh Housen terbang mundur. Akhirnya dia mendarat di tanah, sementara dia tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah segar. "Anda telah kehilangan banyak," ucap Lindong perlahan mendarat di sisi Housen dengan senyum samar. Ekspresi Housen sedikit menakutkan. Matanya berbisa dan dingin saat dia menatap Lindong. Dia menundukkan kepalanya sedikit, namun tiba-tiba lengan bajunya menyentak dan cahaya dingin yang tajam melesat menuju tenggorokan Lindong. Sebuah ranting hitam langsung memblokir cahaya dingin tajam tersebut, sementara mata Lindong menyipit. Di tanah, Housen tiba-tiba merasakan niat membunuh menusuk dari tubuh Lindong ketika dia meluncurkan serangan menyelinap. Ekspresinya segera berubah. Dia ingin berbicara, tetapi sebelum suaranya bisa muncul, batang pohon hitam itu sekali lagi berayun dengan keras menuju ke kepalanya. Housen jelas sedikit takut dengan tindakan Lindong ini. Dia tidak berharap bahwa tindakan sebelumnya akan benar-benar menyebabkan Lindong melepaskan serangan pembunuhan. Dia tidak tahu banyak tentang Lindong. Lindong bukanlah orang yang tumbuh dan menghabiskan waktunya di dalam sekte. Hidupnya sebelumnya keras dan kejam. "Kelancangan apa?" ucap suara yang tiba-tiba datang. Ketika batang pohon Lindong hendak diayunkan, ekspresi salah satu dari para tetua berpakaian abu-abu dari sekte Gua Gurun Besar berubah. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul tepat di depan Housen. Dengan gelombang lengan bajunya, dia membelokkan batang pohon yang berayun. Setelah itu, jarinya akan menusuk Lindong. Tepat saat jari itu bergerak, sosok tua muncul di depan Lindong. Telapak tangannya mengayun keluar, dan kekuatan yang megah langsung menyebabkan lelaki tua berjubah abu-abu itu mundur. Sosok tua yang muncul secara alami adalah Chen Sen, berdiri tepat di depan Lindong. Dia kemudian berkata, "Elder Seng, saya khawatir bukan hak atau tugas Anda untuk mengajari sebuah pelajaran pada murid sekte Dao saya, bukan?" Intervensi Chen Sen dan elder berpakaian abu-abu dari sekte Gua Gurun Besar juga menyebabkan semua orang terkejut. Chen Sen berdiri di depan Lindong. Dia sedikit tidak senang saat dia melihat tetua berpakaian abu-abu ini cukup lancang. "Kepala Aula Chen Sen, ini hanyalah pertandingan biasa. Bukankah murid sekte Dao Anda sedikit terlalu kejam?" ucap elder berpakaian abu-abu menatap dingin ke arah Lindong. Tinju dan kaki tidak memiliki mata, hal yang biasa bagi seseorang untuk terluka ketika bertanding. Selain itu, Lindong telah memberi Housen kesempatan untuk mengaku kalah sebelumnya. Namun, dia masih meluncurkan serangan menyelinap. Tindakan ini, mungkin Elder Seng harus mengajarnya dengan benar di masa depan, ucap Chen Sen berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi elder yang berpakaian abu-abu itu segera berubah menjadi gelap dan bergejolak ketika dia mendengar ini. Namun, dia sadar tempat ini adalah sekte Dao. Pada saat ini, dia hanya bisa menekan kemarahan di dalam dirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sejumlah murid dari Gua Gurun Besar buru-buru maju dan mendukung Housen pergi. Sekte Dao memang layak menjadi salah satu dari 8 sekte super. Sekte Gua Gurun Besar saya mengakui kekalahan kali ini. Jika kami memiliki kesempatan tahun depan, kami pasti akan datang lagi untuk tantangan gunung, ucap tetua berjubah abu-abu.
Dia tidak lagi memiliki pikiran untuk terus tinggal. Yang dia lakukan hanyalah menangkupkan kedua tangannya ke arah Chen-sen. Setelah itu, dia berbalik dan memimpin murid Gua Gurun Besar untuk pergi dengan cara yang putus asa. Lindong baru saja akan berbicara ketika gelombang sorak-sorai meletus dari segala arah. Chen-sen memperhatikan murid sekte Dao yang bersemangat dan memutar kepalanya untuk memuji Lindong. Kamu telah melakukannya dengan baik kali ini. Mereka datang mengeluarkan tantangan gunung ketika murid-murid luar biasa dari 4 aula kita sedang melakukan retreat. Jika Anda tidak melakukan intervensi, kemungkinan mereka akan benar-benar berhasil hari ini, ucap Chen-sen. Segera matanya menyapu seluruh tubuh Lindong saat dia tersenyum. Lindong, kompetisi aula akan segera tiba. Ying Xiaoxiao, King Ye dan Muli dan juga yang lainnya semua memanfaatkan waktu untuk melakukan retreat. Di sisi lain, Anda adalah yang paling santai. Sekarang, setelah Anda mendapatkan kitab Desolate besar, Anda harus melakukan yang terbaik untuk aula kita. Saya telah menunggu selama bertahun-tahun untuk kitab Desolate besar muncul. Aula Desolate saya akhirnya memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Bagaimana bisa saya melepaskannya dengan mudah? Ucap Chen-sen tersenyum kecil. Saya akan melakukan yang terbaik. Kakak senior Ying Xiaoxiao dan yang lainnya memang tidak mudah untuk ditangani, ucap Lindong. Chen-sen mengangguk sebelum pergi bersama Wu Dao dengan rasa bangga. Setelah Chen-sen dan Wu Dao pergi, murid-murid sekte Dao di sekitarnya segera melonjak seperti banjir. Hei, terima kasih, ucap suara lembut yang datang dari belakang. Tangan halus dari kerumunan menepuk bahu Lindong. Lalu Lindong memutar kepalanya dan melihat wanita itu. Ying Huan-Huan tersenyum saat dia menatap Lindong. Mata besarnya memang mengandung rasa terima kasih. Bukan apa-apa, saya juga adalah murid dari sekte Dao, ucap Lindong tertawa dengan lembut. Mata besar Ying Huan-Huan meliriknya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sedikit tidak puas dengan jawaban ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya berkata, saya akan mengingatkan Anda bahwa King Ye dan Muli saat ini berusaha mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Jika mereka berhasil, kemungkinan kesulitan untuk menaikkan peringkat Aula Desolate selama kompetisi Aula akan meningkat, ucap Ying Huan-Huan. Lindong sesaat terkejut. Segera dia tersenyum dan mengangguk. Setelah Ying Huan-Huan memberi pengingat kepada Lindong, dia lalu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Lindong menyaksikan sosok bebas Ying Huan-Huan dan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah murid-murid sekte Dao sebelum pergi dengan Moling. Pada hari-hari berikutnya, berita Lindong telah mengalahkan sekte Gua Gurun Besar dengan cepat menyebar dalam sekte Dao. Ini cukup menyebabkan keributan juga. Tanpa disadari, reputasi Lindong di antara murid sekte Dao itu secara bertahap melonjak, bahkan menunjukkan hampir sebanding dengan Ying Xiaoxiao, King Ye, dan juga Muli yang merupakan murid terbaik dengan pengalaman hebat. Lindong mengandalkan kemampuannya sendiri untuk benar-benar mendapatkan pijakan dalam sekte Dao yang dipenuhi dengan bakat. Setelah tantangan gunung, hari-hari Lindong sekali lagi kembali normal. Ketika hari-hari yang membosankan dan biasa ini berlalu, hari kompetisi aula semakin mendekat. Suasana di dalam seluruh sekte Dao tumbuh semakin intens. Seorang pemuda duduk di atas batu yang menonjol dari tepi gunung di dalam sekte Dao. Sebuah platform besar terletak di bawah. Ada cukup banyak murid sekte Dao berkumpul di sana untuk berlatih dan bertanding. Suasananya agak meriah. Mata Lindong sedikit linglung saat dia diam-diam menyaksikan platform. Hampir setahun telah berlalu sejak ia tiba di sekte Dao. Dia bertanya-tanya bagaimana keluarganya sekarang. Kemungkinan bahwa prestasinya pasti menjamin kehidupan yang stabil dan damai untuk ayahnya dan sisanya di Kekaisaran Yan Agung. King Tan, saya ingin tahu bagaimana keadaan gadis kecil itu, gumam Lindong tersenyum. Tersenyum dengan cara seperti itu. Apa yang sedang Anda pikirkan? Ucap suara yang tiba-tiba datang. Lindong berbalik dan melihat Ying Huan-Huan dengan pakaian merah terang berdiri dengan anggun di sisinya, membuatnya tampak sangat cantik. Saya sedang memikirkan taruhan di antara kita, ucap Lindong dengan malas membungkuk. Ying Huan-Huan yang awalnya ingin mengganggu Lindong segera memutar mata besarnya. Setelah mendengar ini, kakinya juga diam-diam mundur selangkah. Sepertinya seseorang benar-benar bermaksud untuk pura-pura tidak tahu dengan kata-katanya saat itu, ucap Lindong tersenyum sedikit. Wajah Ying Huan-Huan memerah. Dia segera menggertakkan gigi dan berkata, siapa yang melupakannya? Saya akan menghapus semua hutang di antara kita hari ini. Katakan padaku, apa yang Anda ingin saya lakukan?
Saat dia menatap ekspresi wajah Ying Huan-Huan, Lindong merasa ingin tertawa. Namun dia menahannya. Tatapannya perlahan menyapu sosok indah Ying Huan-Huan. Wajah cantik Ying Huan-Huan secara berangsur-angsur berubah merah di bawah sikap dan tatapan Lindong ini. Namun setelah wajahnya memerah sejenak, mata besarnya tiba-tiba menyempit seperti kucing. Segera dia mengulurkan tangannya dan jimat batu giok emas muncul. Jari lembutnya memainkan jimat giok. Setelah itu, Ying Huan-Huan mengungkapkan senyum mempesona kepada Lindong. Benda ini mampu mengirimkan apapun yang kita bicarakan di sini kepada ayah saya. Karena itu, Anda harus berhati-hati saat berbicara, ucap Ying Huan-Huan. Ekspresi Lindong membeku sesaat. Meskipun Lindong jarang takut pada apapun, dia masih memiliki rasa hormat dan ketakutan terhadap kepala sekte Dao. Oleh karena itu, bahkan dengan karakternya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang berani seperti menggoda anak perempuan itu di depannya. Ying Huan-Huan menyaksikan Lindong mundur kembali. Baru kemudian, dia dengan penuh kemenangan melambaikan giok di tangannya dan menyimpannya. Lindong tanpa daya membalikan kepalanya. Dia melemparkan pandangannya ke arah platform di bawah ini. Segera setelah itu, dia mengendus wangi angin. Ketika dia memutar kepalanya, dia melihat bahwa Ying Huan-Huan sudah duduk di sampingnya. Ying Huan-Huan dengan lembut melambaikan tangannya, dan sitar zamrud muncul dengan sekejap. Untuk menghentikan Anda mengatakan bahwa saya tidak menepati janji, saya akan memutarkan melodi untuk Anda. Selain ayah dan kakak, tidak ada seorang pun di sekte Dao yang memiliki hak istimewa seperti ini, ucap Ying Huan-Huan memiringkan kepalanya, menatap Lindong dengan senyum lembut. Lindong terkejut sejenak. Dia baru saja akan berbicara ketika tangan wanita muda itu mendarat di senarnya. Sesaat kemudian, suara lembut yang mirip dengan suara alam perlahan menyebar. Permainannya dari sitar sudah mencapai puncak. Selain itu, musik sitarnya memiliki fluktuasi aneh. Itu tampaknya mampu menembus ke dalam pikiran seseorang dan menetap di bagian terdalam dari jiwa seseorang. Mata Lindong perlahan menutup ketika melodi sitar ini terdengar. Tubuhnya yang awalnya tegang juga benar-benar rileks. Pada saat ini, pertahanan di seluruh tubuhnya kemungkinan berada pada titik paling lemah. Ying Huan-Huan sesekali memiringkan kepalanya sedikit dan memperhatikan pemuda itu yang sekarang jatuh tertidur nyenyak dan kehilangan semua pertahanannya. Di celah gunung itu, dia menjadi sadar betapa berhati-hatinya orang ini memperlakukan dunia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lindong tidur nyenyak dan rileks seperti anak kecil. Perasaan seperti ini cukup bagus, gumam Lindong. Wanita muda itu tersenyum sedikit. Ying Huan-Huan merasakan ketika Lindong tiba-tiba terbangun tanpa pertahanannya. Tubuhnya sekali lagi langsung tegang dalam sekejap. Semua pertahanan dan kehati-hatian juga tiba-tiba kembali. Lindong membungkuk malas saat perasaan menyegarkan tersebar dari dalam tubuhnya. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama bertahun-tahun. Terima kasih, ucap Lindong menoleh. Dia memandang wanita muda itu yang dengan lembut menempatkan sitar zamrudnya di kakinya. Pada saat ini, dia tersenyum manis. Senyumnya jelas dan cerah, yang sepertinya bisa memurnikan seseorang. Mata Lindong dengan lembut terkulai saat dia menangkap pemandangan indah ini di dalam hatinya. Hal ini akan diingat dengan jelas olehnya selalu. Meskipun melodiku memiliki efek, itu tidak akan berpengaruh jika Anda memiliki niat untuk menahannya, ucap Ying Huan-Huan tertawa. Setelah suaranya memudar, Ying Huan-Huan memeluk sitarnya dan berdiri dengan goyah. Dia dengan lembut merentangkan pinggangnya. Dia baru saja akan berbicara ketika sebuah gangguan muncul dari platform di bawah. Segera alisnya terajut. Wajah wanita muda itu tiba-tiba berubah menjadi serius. Dalam pandangan itu ada sedikit kekhawatiran. Lindong tertegun sejenak karena perubahan dalam ekspresi Ying Huan-Huan. Setelah itu, matanya juga beralih ke sumber gangguan. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita